Pagi ini kita akan melaksanakan kegiatan konferensi pers dugaan tindak pidana persetubuhan atau pencabulan terhadap anak di bawah umur. Waktu kejadian dan TKP diketahui pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira jam 13.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Blok Senin RT 2 RW 2 Desa Mandapa, Kecamatan Dauan, Kabupaten Majalengka. Jenis tindak pidana yaitu dugaan tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak di bawah umur. Polres Majalengka telah melakukan pemeriksaan berita acara interogasi sebanyak 13 orang saksi. Adapun pelaku masih dalam tahap penyelidikan. Kemudian alat bukti Polres Majalengka sudah menyiapkan beberapa bukti, yaitu keterangan saksi, surat berupa hasil visum et repertum, dan keterangan saksi ahli. Betulan juga hadir di sini. Saya akan menjabarkan kronologis kejadian. Menurut keterangan pelapor, kejadian dugaan tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar jam 13.00. Awalnya pelapor baru selesai sholat zuhur di musola yang masih dekat dengan tempat kejadian perkara. Kemudian pelapor mendengar suara tangisan yang diduga berasal dari suara anak korban. Mendengar hal tersebut, pelapor mencari keberadaan sumber suara tangisan dan didapati anak korban menangis di dalam rumah. Lalu pelapor bertanya kepada ibu anak korban, yaitu ibu kandung alias istri pelapor, apa penyebab anak korban menangis. Kemudian saksi, yaitu saudari ES, memberitahu bahwa anak korban merasa kesakitan di bagian kemaluannya. Namun pelapor belum menduga anaknya menjadi korban dugaan tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan, dan masih mencari tahu penyebab sakit di kemaluan anaknya. Akan tetapi pelapor tidak ada upaya untuk melakukan pemeriksaan ke rumah sakit ataupun pihak dokter perihal sakit yang dialami anaknya. Sehubungan anak korban masih mengeluh rasa sakit di area kemaluan. Kemudian pada tanggal 23 Agustus 2023 pelapor membawa anak korban ke seorang bidan untuk dilakukan pemeriksaan perihal keluhan rasa sakit di area kemaluan anak korban. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh bidan, didapati pemeriksaan bahwa kemaluan anak korban terdapat kemerahan. Mengetahui hal tersebut, pelapor menduga bahwa anak korban telah menjadi korban dugaan tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan yang belum diketahui siapa pelakunya. Lalu pada tanggal 28 Agustus 2023 pelapor melaporkan kepada pihak kepolisian Polres Majalengka untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Memang kalau kita lihat bahwasannya satu posisi secara teoritis anak di usia 4 tahun masih tergolong dalam preoperasionalnya, itu bukan hal yang mudah ya. Kalaupun dia bercerita mungkin bisa saja tidak langsung pada konkret permasalahan. Sementara posisi anak ini apakah mudah untuk diajak bicara oleh orang baru dan sebagainya juga belum tentu gitu ya. Nah jadi ya saya setuju dengan tadi bahwasanya memang tidak punya target tertentu yang berwarna, karena ini adalah urusan anak yang sangat unik dan sangat rentan gitu ya.
Kalau mungkin akan berbeda ya dengan kasus misalnya tipikor atau mungkin kebendaan yang lain gitu ya. Kita bisa punya target sekian, kita mengerjakan apa, kita mau ambil barangnya di mana, selesai gitu. Tapi berbeda ini kasus manusia, itu yang harus kita hargai, dan kita juga harus meletakkan dia anak manusia. Ya, jangan sampai justru proses kita belum kayak dia gitu ya. Kalau belum terkait, ditanya lagi, ya ini memang pemeriksaan psikologi dalam bentuk kebutuhan penyelidikan. Ada hal-hal yang memang harus kita lakukan, dan kita lakukan sudah dengan multi tools dengan multi metodenya juga gitu ya. Pemeriksaan terhadap orang tua, bahkan masyarakat sekitar pun sudah kami libatkan untuk itu gitu ya, untuk memberikan gambaran seperti apa sebetulnya keluarga ini, bagaimana sih muncul, karena yang masih proses lidik saya baru berani mengatakan diduga korban. Ya saya belum berani juga mengatakan bahwa ini betul-betul korban gitu ya. Itu saya belum punya cukup data sampai saat ini dengan 6 kali pemeriksaan dan 2 kali yang dilakukan oleh OTA. Tapi belum punya kesimpulan yang benar-benar acak, baru hanya gambaran yang kami dapatkan di lapangan. Kemudian yang memang sifatnya referral ya, jadi sebetulnya kami berupaya gitu ya dari dinas terkait dengan kepolisian juga untuk membantu permasalahan ini gitu. Saya dari UPTD PPA Provinsi Jawa Barat sifatnya referral dari kota. Jadi ketika di sini ada hambatan, pasti kami juga akan membantu. Jadi tidak mungkin kami biarkan gitu ya. Surat yang sudah masuk sudah cukup banyak. Terima kasih juga atas perhatiannya. Kami bantu juga untuk dorongannya. Tapi mohon maaf mungkin semua pengerjaan ada SOP. Ya, bahwa pemeriksaan psikologi dalam lingkup hukum tidak tercampur dengan upaya klinis, itu berbeda gitu ya. Atau mungkin pengucapan trauma dan sebagainya, justru itu yang akan memberikan preferensi kepada anak gitu, karena anak ini kan belum makan apa-apa gitu ya, anak masih dalam usia 4-5 tahun, masih balita gitu. Nah itu juga mau diperhatikan. Ucapan trauma itu ada di siapa sebenarnya yang boleh menegakkan hal itu. Kami saja harus menggunakan referensi terbaru, mungkin diagnosis statistik 5TN di tahun 2022 sudah buka itu atau belum, kenapa harus ada diagnosa tersebut. Itu yang harus dikritisi gitu. Jadi tidak sembarangan kita menyatakan setiap kejadian oh pasti dia trauma, tidak mungkin seperti itu gitu ya. Kalau yang terjadi adalah kita sebagai orang yang lebih dewasa jangan pernah menempelkan permasalahan kita pada cara berpikir anak. Itu yang saya inginkan. Terima kasih. Kami rasa cukup atas konferensi pers pada pagi hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.